Gadis kecil ini harus hidup di dalam kapsul khusus. Setiap hari, orang tuanya memberinya makanan melalui mesin yang terhubung padanya. Ia menderita penyakit langka yang membuatnya tidak bisa bernapas di dunia luar. Suatu hari, ketika semuanya tampak normal, terdengar teriakan dan suara-suara di luar. Ketika sang ibu melihat keluar jendela, ia melihat gas berwarna kuning yang menyebar di jalanan. Gas itu beracun dan siapapun yang menyentuhnya akan langsung jatuh tak sadarkan diri. Melihat kehancuran itu, seorang pria berlari cepat menuju rumahnya. Tetapi saat ia terus maju, ia melihat gas beracun itu semakin mendekat. Sebelum gas itu mencapainya, ia berbelok ke jalan lain yang lebih aman untuk sampai ke rumah dengan cepat. Dengan rasa takut, ia dan istrinya memutuskan untuk segera pergi. Mereka berpikir bahwa putri mereka akan lebih aman di dalam kapsul. Jadi mereka meninggalkannya dan pergi. Namun tak lama kemudian, mereka melihat gas beracun itu naik dengan sangat cepat. Mereka pun berlari ke lantai yang lebih tinggi. Saat mereka naik, mereka sampai di lantai paling atas tempat tinggal seorang kakek dan istrinya. Untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka keluar ke balkon dan terkejut melihat apa yang terjadi di bawah. Kemudian pria itu naik ke atap dan melihat seluruh kota sudah tertutup kabut beracun. Dari atas, pemandangannya terlihat indah. Tetapi sebenarnya kabut itu sedang menyebabkan banyak kematian. Ibu dari gadis kecil itu terus memeriksa keadaan putrinya dengan berbicara melalui sistem komunikasi. Mereka pun menyadari bahwa mesin yang menjaga hidup putrinya mulai kehabisan baterai. Maka pria itu memutuskan untuk turun sambil menahan napas untuk mengganti baterainya. Tetapi itu akan memakan waktu lebih dari 10 menit dan ia tidak mungkin bertahan selama itu tanpa bernapas di udara beracun itu. Kemudian ia teringat bahwa kakek di bawah selalu menyimpan tabung oksigen di rumahnya. Demi keselamatan putrinya, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan turun melalui pipa. Sebelum masuk ke dalam kabut beracun, ia menarik napas dalam-dalam. Lalu sambil menahan napas, ia sampai di lantai bawah dan masuk melalui jendela rumah si kakek. Ia melihat bahwa kakek itu sudah meninggal. Tanpa membuang waktu, ia mencari tabung oksigen tersebut. Tetapi tidak mudah menemukannya. Dengan gugup, ia mengeluarkan senter dan memeriksa seluruh rumah. Akhirnya, ia menemukannya di sudut ruangan. Dengan cepat, ia memakai masker dan membuka tabung oksigen. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya dan mengganti baterai mesin yang menjaga putrinya tetap hidup. Ia mengambil beberapa barang penting dan memutuskan untuk turun lagi. Namun, ketika ia sampai di bawah, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuh-tubuh tergeletak di seluruh jalanan yang kosong. Namun, pertanyaan yang sebenarnya adalah, dari mana asal kabut beracun itu?